Baita Makkah mencaliak Ka'bah racaliak air mata tertumpah. Jawablah salam penuh barakah kita minta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak dua pantun saya dia. Lanjut ke Madinah mencari Raudhah tercari rindu ke Rasulullah. Bulan kini bulan penuh berkah. Kita minta maghfirah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bushra lana syahra Ramadan fihi unzilal Qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa aw idza kana aw idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin aw suffidatis syayatin. Rawahul Bukhari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan ini kita sama-sama bahagia rasanya Bapak Ibu. Lain bahagia Bapak Ibu rasanya. Raso-raso kan menerima gaji 3 baleh dah. Lain mau itu rasanya dah. Atau raso-raso ada dustana nan kababini dah. Lain kalah rasanya dari itu. Kalau lain maka rasoko letaknya di mana Bapak Ibu? Di hati. Kalau kita punya hati dipersiapkan ketika Ramadan itu datang, tidak terpancar satu apapun kecuali nur cahaya dari hati yang mencerminkan dari pandangan mereka. Kenapa? Tamu agung dinanti-nanti selama 1 tahun akhirnya datang juga. Sebagaimana Ketua Umum tadi menyampaikan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan penuh kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh surprise dan penuh teka-teki. Bapak Ibu kalau ibu ke rumah ada yang mengatakan paket lain sana nggak ke berak. Sana ke berak. Sana paket ke ibu. Nah ini paket komplit yang Allah berikan pada bulan Ramadan, yang di dalamnya Allah berikan begitu banyak rahasia-rahasia yang membuat kita tersenyum nanti. Maka sungguh di awal Ramadan ini teringat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah yang kita kenal saat sekarang ini. 2 tahun lamanya beliau di sana, senantiasa disindir-sindir oleh orang Yahudi Madinah.
tu orang Islam tu tak ada puasanya dah. Kalian kami puasa 10 Muharram kata orang-orang Yahudi. Mananya Muhammad nak puasa dari umat Islam tu? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergumam kepada Allah, 2 Hijriah bulan Sya'ban di hari Senin turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah diwajibkan sebelum kamu. Ini merupakan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kekasih Allah sudah mengadu pada Allah. Ibu-ibu, sekarang ini kekasihnya siapa? Suami apa Allah? Kalau ngadu duit sama siapa? Sama suami. Kalau ngadu masalah hati dan kondisi rumah tangga, ngadu kemana? Ke Facebook kah, WhatsApp kah, Instagram kah, atau media sosial kah, atau kepada Allah? Pada Allah Jalla Jalla. Allah sudah mengatakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung kita. Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengadu ketika hoax itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kewajiban beribadah puasa. Dan itu turun bukan di bulan Ramadan, Bapak. Turun di bulan Sya'ban. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan oleh malaikat Jibril untuk menghadapi datangnya Ramadan. Maka kita perlu sebelum Ramadan itu datang, persiapkan diri kita. Sebaik-baik persiapan diri kita bagaimana? Persiapkan hati kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Ustaz, hati aku mati Ustaz. Apabila ini terjadi, indikasi hati yang mati itu pertama kata Imam Hasan Al-Basri adalah ketika berada di Basra, araftumullah wa lam tu'tu haqqahu. Tanda hati itu mati bapak ibu, nyo kenal ke Allah tapi tak solatnya tu. Itu mati ya. Hayya 'alas shalah, kata muazzin biasalah. Hayya 'alal falah, teruslah. Tidak masuk panggilan tersebut ke dalam kalbunya. Maka kalau mereka kenal dengan Allah, masjid dakik dari rumahnya panuh jo AC dingin saja nak langkah kaki dia bapak haji. Baik jalan-jalan ke Malaysia, Singapura, Vietnam, Amerika, Inggris sanggup membeli tiket mahal-mahal. Kau diimbau ke masjid nak menggari kaki itu bagi asam uratnya, asam lambung dan asam-asam saudara. Apa yang ada di dalam dirinya? Syaitan, jin qarin yang membisikkan supaya jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Masjid Raya Istiqlal itu bapak haji ibu, luar biasa. Abo nak tahu duduk di muka dingin nasib. Pak Ketua sanggup duduk situ. Pakai lagan pendek. Abo nak tahu saking sajuknya masjid awak. Ajo kurangnya lain. Sujud kan yang aku tercilam ke bawah tu bapak haji. Begitu indah masjid yang Allah amanahkan, ramaikan lagi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur datangnya bulan suci Ramadan, maka disinilah sahabat berbahagia kepadanya. Hati sahabat itu hidup. Bahkan senantiasa ketika Rasulullah menceritakan bagaimana persiapan Ramadan, sahabat itu senantiasa tidak pernah meninggalkan Rasulullah selesai salat wajib dan berbuat halal. Subhanallah bapak dan ibu, hati kita mati itu pak, kenal je Allah tapi nak solat. Yang kedua, kita baca Al-Quran tapi tak diamalkan. Yang ketiga, rasa kira dia Allah banyak-banyak tapi pilih bersedekah. Cekir balapi baik lupa, baik tuangan mengeluarkan zakat. Iko kalau terjadi bapak ibu diambil di Allah dengan cara kok tabakal rumahnya, kok kecelakaan lainnya, kok sakit lah. Karena apa?
pilih mengeluarkan harta di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf itu bapak ibu harta beliau sampai kini 72.000 triliun. Bayangkan. Dulu sebelum hijrah tinggalkan seluruh hartanya di perjuangan menegakkan kalimat Allah. Tapi pak kok kayo dah kek kau. Ustaz ambo lah dah kek kau Allah semayang 5 waktu semalam tapi miskin dia ya Ustaz. Apa? Hatinya dah miskin. Nampak lalu hati kau dikayukan bapak ibu. Jangan pernah suuzon dengan Allah. Jangan pernah prasangka buruk dengan Allah. Siapa mereka? Ijtihaduka fima dhubina lak, kata Imam Ibnu Athaillah. Inyo terlalu berambisi mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Wa taqsiruka fima quliba minka, lalai ketika diperintahkan maingi Allah. Itu itu bapak ibu. Nan kampe hati itu tandonyo mati adalah araftumuhu annal mauta haqqun, mereka kenal dan tahu wa innal mauta haqqun, kematian itu pasti. Walam tasta'idullah, tapi agaknya persiapkannya lah. Setiap hari kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah patando dewa oi buyuang oi biak besok kamu meninggal, siap-siapkanlah. Itu artinya bapak ibu. Di sinilah kita nantinya bapak ibu dihisab. Kalau oleh rancang melawat bapak ibu yang acuk baik ke masjid tampaknya di Iliyin, alam barzah itulah ada kompleks ada bapak ibu. Di Baqi' bapak ibu itu ada ciek makam ulama Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jadi setiap sekali setahun kuburan itu dipindahkan oleh kerajaan Arab Saudi. Ketika digali jasad imam ulama Indonesia Al-Bantani masih utuh dan harum, akhirnya tidak dipindahkan. Kenapa? Mulazamahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Maka bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita Allah tahu kematian itu ada, persiapkan diri apa? Abek kau bisa sih diatur tunjuk Ustaz malaikat tu bisa sih disogok bego tunjuk Allah. Siapa yang tak kenal dengan Mustafa Kemal Atatürk, Ariel Sharon, bagaimana akhir hidupnya? Su'ul khatimah. Maka di bulan Ramadan awal malam ini bapak ibu buka hati kita, kenali diri kita lagi dengan Allah, kejar ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Lain siap bapak ibu, lain siap mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali. Pak aku dalam bagi suaranya. Bapak dan ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ramadan ini adalah hadiah terbesar dari sabaleh bulan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bahagia waktu dihagi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurikulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan suci Ramadan? Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga tu. Bara jumlah pintu surga bapak ibu 8. Orang puasa nama pintu surganya apa? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Wa ghuliqat abwabun nar, dikunci ditutup pintu neraka. Pintu neraka itu bara jumlahnya bapak ibu 7. Setiap pintu neraka ada 9 balik malaikat yang menjaga. Di neraka tu bapak ibu hanya ada 2 macam azab. Pertama, Jahannam itu nan dibakar nerakanya. Nan kedua, siksaannya dibekukan yang namanya Zamharir. Itu nama neraka. Baku je maleleh je. Itu pilihan di neraka. Pak ibu pilih mana?
Nah, doa alhamdulillah. Subhanallah. Allahumma amin. Jauhkan awak dari siksa api neraka dan dibakar menyala-nyala dan dibekukan sebeku-bekunya. Maka ketika Ramadan itu datang ditutup sadonya bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wastufidatis syayatin, di habis arek-arek syaitan. Lalu Rasulullah menyambung, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Iku hadis mesti seluruh amalan anak cucu Adam balik kayaknya kecuali puasa. Di dalam Al-Quran disampaikan kalimat as-siyam itu 9 kali Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, 9 kali Allah sampaikan berulang-ulang. Kalau as-saum sekali disampaikan dalam surah Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauman. Apa arti as-siyam atau as-saum? As-saumu artinya Bapak Ibu secara global menahan. Inni nazartu lirrahmani sauman. Kece Maryam ambo berpuasa. Ambo dah akan mengecek ke orang nama fitnah layak Isa ngeceknya ambo berzina. Tapi Maryam masih bisa menggoyahkan pohon kurma, kemudian kurma itu jatuh dimakan oleh Maryam. Itu sauma namanya. Sauma itu artinya puasa sesaat. Kalau ada suami ibu nan sedang diam-diam itu sedang puasa. Ibu-ibu dah, itu sedang saum suami ibu. Tapi kalau siang ada aturan-aturannya, ada syarat-syarat tertentunya. Maka ketika siang ini dijalankan, maka Rasulullah sampaikan as-siyamu junnatun. Siang itu perisai. Di dalam kaidah bahasa Arab, setiap huruf jim dan nun batamu itu artinya tersembunyi. Ado junnah, ado jinnah, ado jannah. Junnah artinya perisai. Nak nampak di awal bapak ibu. Jinnah artinya minal jinnati wan nas. Jin, kemudian baru jannah sabuko. Jim dan nun ini di dalam kaidah bahasa Arab tidak ditemukan kecuali Allah merahasiakan. Maka jin itu bapak ibu tersembunyi. Apabila ada jin yang menampakkan sosoknya, berarti jin sedang dalam galau. Dan nampaknya pocong, itu galau mungkin. Apalagi nan paling errornya kurang dan mencari jin, mencari penampakan jin. Itu paling error orang. Karena jin itu tak bisa ganti. Maka puasa itu adalah junnah perisai bagi kita. Ketika sudah dapat perisai bagi kita, baru kita dapat la'allakum tattaqun. Yang asal kata tattaqun itu adalah wiqayah, perlindungan dari Allah. Baik, maka diimbau di Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman yang bisa mendapatkan wiqayah. Siapa orang yang sandang ketika Ramadan itu datang. Baca cara menyenangkan diri bapak ibu. Pertama, tingkatkanlah seluruh amal solat awak. Solat 5 waktu lah jaleh bapak ibu. Maka kata Rasulullah, man shalla 12 raka'atin lailan wa naharan bunyalahu baitan fil jannah. Siapa yang solat 2 rakaat sunnah qabliyah ba'diyah rutinnya, dia bangunan yang indah di surga di Allah. Sejak Rasulullah mengucapkan itu, sahabat tidak pernah meninggalkannya. 2 sebelum sholat subuh sunnah fajar, ampe rakaat sebelum zuhur 2 salam 2 salam, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jagolah bapak ibu di bulan suci Ramadan. Ada nanti sholat sunnah syuruk, ada nanti duha, ada nanti namanya tarawih, ada witir, tasbih, sholat sunnah awwabin, banyak sholat sunnah semuanya.
lakukan, kejar, tingkatkan amal ibadah solat kita di bulan suci Ramadan. Biarlah hitamkan yang aku ketika sujud asalkan mendapatkan keberkahan. Nah, kedua Bapak Ibu, cara untuk senantiasa membuka hati kita di bulan suci Ramadan ini dengan cara interaksi dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu, membuka WA grup lain bisa awak 100 chattingan dah bisa. Tapi kenapa tidak mampu kita ketika membuka Al-Quran? Mata kau ngantuk. Ada orang yang kalau dibacakan Al-Quran ngantuk dia Bapak dan Ibu, itu ada jin di matanya. Ketika dibacakan Al-Quran, membaca Al-Quran ngantuk. Namun ketika membaca tulisan-tulisan yang lain, syaitan itu pergi. Bahkan Ramadan Allah turunkan bulan Al-Quran bagi kita. Targetkan Bapak dan Ibu, minimal sekali wak selesai khatam Al-Quran dibaca dalam bulan suci Ramadan. Kapan lagi Bapak dan Ibu? Sesungguhnya batin kita ini haus. Apa obatnya? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikirin Al-Quran. Subhanallah, kalau orang yang biasa dengan Al-Quran, lisan yang keluar indah Bapak dan Ibu. Ada keluarnya lancar-lancar, nah dompet kalian ambil. Yang keluar dari mulut seorang suami pujian ke istrinya, dia rancaknya. Ibu-ibu lah cok dipuji di suami nah. Lah ibu, apa-apa lah ya cok dipuji di istri. Ndak, masya. Nah itulah ibu ada apa? Seorang istri yang dekat dengan Al-Quran yang puji. Jadi mau namanya bukan ada galanya rajo, sultan, malin, nah itu. Atau kalau ingin trennya wak yang bebek, walaupun gigi nah ada yang bebek, silakan. Rasulullah SAW dalam rumah tangganya harmonis Bapak dan Ibu. Khadijah itu tempat bermanja bagi Rasulullah. Selesai Rasulullah parang di luar, laki Rasulullah pulang mengadu kepada Khadijah, lalu dia tiap bawa Khadijah ke beliau. Apa latihan kerajo dikantole lalu dia tiap bawa bini. Lai bini awak seorang. Lai alhamdulillah. Berarti ibu itu seperti Khadijah. Lai nama ibu-ibu jadi Khadijah. Lai ibu, buat ceritakan cik. Khadijah kau paling kaya. Nabi berdakwah seluruh amih Khadijah nyogihkan ke Rasulullah. Lain nama ibu agihkan nama ibu ke apa-apa. Nah, dah jadi Khadijah ibu terus selesai. Dan ketika kurikulum hati dibuka di Ramadan ku Bapak Haji, ibu tingkatkan infak sedekah hawa. Mana qasad min malin sadaqatun, kata Rasulullah. Tak kurang dia ratawa ada sedekah dah Bapak Haji. Sedekah subuh 5.000, 2.000 silakan. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari dan pertama ko bahagia semangat bagi awak, sama-sama kita motivasi diri awak untuk apa kita hidup. Kata Imam Al-Ghazali, kamu awak siap kolai. Itu yang kita pikirkan. Mudah-mudahan salat kita di bulan suci Ramadan, kemudian bacaan Al-Quran kita, sedekah kita senantiasa terjaga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ada cik doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Allahu rabbi wa rabbuk Allah. Artinya bah, ya Allah senantiasa tampakkanlah hilal kamu ke kami ya Allah, berupa keimanan, kenyamanan, kemudian yang pastilah dalam keadaan kami sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari selanjutnya kita mulai puasa esok hari insyaallah. Jangan ragu-ragu pula Bapak Ibu, mungkin ada sidang isbat yang alun menentukan. Awak dalam berijtihad silakan. Apabila ada mengikuti daripada hisab, karena majlis tarjih daripada hisab tersebut sudah menyaksikan 10 hilal melalui hisab. Dan jangan ragu-ragu lebih kurang. Ustaz, berarti awak puasa nanti 30 hari Bapak Ibu. Sya'ban 29. InsyaAllah, mudah-mudahan itu tidak bertingkai. Ada suami dan besok puasa, ada dan istri yang alun puasa besok lain. Dan boleh bercakap di rumah. Saya sekata saja, mudah-mudahan berkah. Aku qauli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.